Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas sedang merencanakan perjalanan wisata ke hutan. Akan tetapi, menurut mereka, tanpa keikutsertaan Abu Nawas, maka perjalanan akan terasa amat membosankan. Akhirnya, mereka semua pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta dalam perjalanan wisata yang mereka rencanakan. Abu Nawas pun merasa tidak keberatan dengan rencana tersebut. Kemudian, keesokan harinya, mereka pergi dengan mengendarai keledai masing-masing. Selama perjalanan, mereka saling bersenda gurau. Hingga tak terasa, sudah hampir separuh perjalanan telah mereka tempuh. Hingga tibalah mereka di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka pun menghentikan perjalanan karena mereka merasa ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi mereka tidak mengetahui jalan mana yang menuju ke hutan wisata sesuai rencana mereka. Bukan hutan yang dihuni oleh binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas pun hanya bisa memberikan saran kepada mereka untuk tidak meneruskan perjalanan. Karena bila salah pilih jalan, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Ah iya, aku ingat. Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak di sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar yang amat mirip hingga sulit dibedakan. Namun, yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan juga, mereka adalah orang-orang yang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Adakah ciri-ciri tertentu agar kita bisa sedikit membedakan?" tanya Abu Nawas. "Tidak, sungguh mereka sama sekali tidak bisa dibedakan, Abu Nawas," jawab kawan Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu lebih baik kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas dan kawan-kawannya makan daging dengan madu saat mereka istirahat. Seusai makan, mereka langsung berangkat menuju ke rumah yang dihuni oleh 2 orang kembar bersaudara. Setelah itu, mereka langsung mengetuk pintu rumah 2 orang kembar bersaudara itu. Kemudian, pintu pun dibuka oleh salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja. Tidak boleh lebih, karena aku sangat sibuk," katanya. Kemudian, Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik kepadanya. Orang itu pun menjawab pertanyaan Abu Nawas dengan cara berbisik pula. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. Kemudian, salah satu kawannya bertanya, "Apa yang dia katakan, Abu Nawas?" "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," jawab Abu Nawas sangat mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan bahwa kita harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu adalah orang yang selalu berkata jujur," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya
menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena kawan-kawannya masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas pun menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu jika aku bertanya jalan yang mana menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan kebetulan yang menjawab itu orang yang selalu berkata jujur, maka ia akan menjawab, jalan menuju hutan yang indah adalah jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan bila orang itu kebetulan orang yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab, jalan menuju hutan yang indah adalah jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata jujur. Maka mereka pun sepakat untuk mengambil jalan sebelah kanan. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.